Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan cerita dari daerah Jambi. Pengalaman yang dialami oleh Memet tentang kemistisan tempat yang bernama Bukit Nekca, di mana bukit tersebut terdapat sebuah rumah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dihuni, yang disebut oleh para warga dengan nama Rumah Nekca. Diawali dari Memet yang kecelakaan di sebuah turunan di bukit tersebut, lalu dia mengalami berbagai macam kejadian yang ganjil yang berbenturan dengan logika. Namun anehnya, semua bukti menyebutkan bahwa kisah yang dialami oleh Memet itu nyata. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Namanya Memet, pemuda 22 tahun, salah satu warga Muaro Bunga, Jambi. Kala itu harus menarik nafas dalam-dalam sambil memandang turunan bukit yang sangat curam tersinari cahaya lampu motornya. Hatinya sangat berkecamuk antara memutuskan untuk turun atau kembali lagi. Dia melihat jam di tangannya yang basah terguyur air hujan. Jam di tangannya menunjukkan pukul 12 malam. Dia sangat kebingungan dan ketakutan, karena kalau tidak pulang, besok motornya akan dipakai oleh bapaknya. Tapi kalaupun memaksakan turun, dia takut hal yang tak diinginkan terjadi, seperti dua tetangganya yang meninggal karena mengalami kecelakaan tunggal di turunan jalan ini, akibat tergelincir dan tidak bisa mengendalikan motornya. Suara burung hantu membuat seluruh bulu di tubuhnya berdiri, dan setelah berpikir sejenak, gas motor langsung ditariknya. Di samping itu, dia juga merasa takut karena saat ia menengok ke kiri jalan, di mana terdapat rumah kosong yang sudah berpuluh-puluh tahun terbengkalai tak berpenghuni, yang disebut warga dengan nama Rumah Nenek Ca. Malam itu terlihat terang karena lampu rumahnya menyala. Motor Memet pun melaju sangat kencang, ditambah sedang menuruni turunan. Dan di tengah-tengah turunan, dia kehilangan kendali atas motornya dan sempat menyerempet orang yang berjalan lalu meluncur menuju jurang, hingga motor Memet terbang bebas ke dalam jurang sebelah kanan jalan. Tapi untungnya, sebelum terjatuh, ia melepaskan pegangan tangan di setang motornya dan melompat menjatuhkan diri sehingga tidak ikut masuk ke dalam jurang. Astagfirullahaladzim, ucapnya setelah beberapa saat terjatuh sambil memegang seluruh bagian tubuhnya. Dan untungnya tidak ada yang terluka. Lalu tiba-tiba Memet mendengar suara minta tolong dan kesakitan dari seorang perempuan yang jika diperhatikan sumbernya tidak jauh dari tempatnya terjatuh. Apa suara orang yang kutabrak tadi ya? Memet bergegas bangun dan mencari sosok yang meminta tolong, yang ternyata memang seorang perempuan. Memet pun mendekat. Dalam remang cahaya dari kilat petir yang sesekali terang, terlihat seorang perempuan berambut panjang memakai gaun pengantin berwarna putih. Dia sedang duduk memegangi kakinya sambil menangis. "Maafkan saya, maaf," ucap Memet terus-terusan meminta maaf. Memet mengambil HP Nokia jadulnya dari saku celana dan menghidupkan senter untuk diarahkan ke kaki wanita itu. Memang benar, kakinya terluka serta banyak mengeluarkan darah. Tapi di saat senter HP mau diarahkan ke tubuh dan wajahnya, tiba-tiba handphonenya mati. Memet pun berusaha menyalakan kembali. HP pun akhirnya bisa menyala lagi setelah baterai handphonenya dicabut dan dipasangkan kembali. Seketika, Memet menelan ludah dalam-dalam.
saat cahaya senter menyinari seluruh tubuh sosok wanita itu. Mehmet dapat melihat dengan jelas wanita itu berambut keriting dan ujung rambutnya berwarna kuning. Kulitnya putih, bersih, dan mulus. Wajahnya sangat manis dan cantik dengan hidung mancung, bibir merah muda, dan mata sipit karena silau tersinari cahaya lampu senter handphonenya. "Kamu cantik banget," ucap Mehmet spontan sambil berdiri dan mengulurkan tangannya untuk berkenalan. "Saya Mehmet, belum punya pacar," ucap Mehmet kembali, entah apa maksudnya. Elizabeth," jawab perempuan tersebut sambil memberikan tangannya untuk berkenalan. "Tolong antarkan saya pulang, kaki saya sakit karena kamu tabrak tadi," pinta wanita yang bernama Elisa itu. Bentar. "Kamu dari mana? Kenapa bisa nyasar ke sini? Maksudku, kamu kan bule. Kenapa bisa ada di tempat seperti ini? Lagian ini udah larut malam, sendirian pula. Apa jangan-jangan kamu hantu?" ucap Mehmet sambil mengarahkan senter ke wajahnya sendiri. "Masa iya hantu kesakitan dan bisa tertabrak kereta? Yang ada kamu hantunya udah jelek, hitam pula." "Iya juga ya," jawab Mehmet sambil mengusap pundak. "Gendong saya, antarkan pulang," pinta Elisa masih dengan nada datar. "Wah, rezeki nomplok ini," batin Mehmet sambil duduk berjongkok siap menggendongnya. Lalu perempuan bule tersebut naik ke punggung Mehmet dan mengaitkan tangannya ke pundak. Mehmet pun langsung berdiri sambil berucap, "Kemana kita pergi?" Elisa hanya menjawab dengan gerakan tangan menunjuk ke arah tanjakan. Mehmet lalu berjalan perlahan menggendong Elisa di punggungnya. Tanjakan yang curam dan licin karena terkena air hujan tidak menjadi halangan. Selangkah demi selangkah Mehmet berjalan menanjak sesuai petunjuk arah yang diberikan perempuan itu. Baru beberapa langkah Mehmet berjalan menanjak, perempuan itu berucap sambil menunjuk kiri jalan. "Met, itu apa?" Sontak Mehmet melihat ke arah kiri jalan sesuai ucapan perempuan yang digendongnya sambil menyorotkan cahaya senter HP-nya. Di sana berdiri sosok berpakaian putih lusuh dengan wajah hitam dan bagian atas kepalanya diikat. Wajahnya sangat hancur berantakan. Matanya tinggal satu karena satunya copot, tapi masih menempel di pipinya. Hidungnya dipenuhi hewan kecil seperti belatung. Lidahnya menjulur panjang keluar. Aroma busuk bangkai seketika tercium. Itu pocong," kata Mehmet lalu kabur dari sana dengan setengah berlari setelah melihat sosok yang berdiri di bawah pohon. "Pelan-pelan, nanti jatuh," jawab perempuan itu sambil memeluk lebih erat leher Mehmet. Mehmet terbatuk dan menghentikan langkah kakinya yang setengah berlari. "Jangan berhenti, nanti makhluknya mengejar," ucap Elisa. "Aku kehabisan nafas." "Karena tercekik tanganmu," jawab Mehmet. Seketika perempuan yang digendong Mehmet melonggarkan pelukannya. Mehmet pun menengok ke belakang jalan. Namun ternyata tidak hanya satu pocong yang ada di sana, melainkan ada 4 sosok pocong di tengah jalan yang disinari cahaya petir, membuat Mehmet menambah kecepatan jalannya. Namun hal apes bertambah. Mehmet terpleset dan jatuh di bawah pohon jengkol. Seketika dia berteriak kesakitan karena kakinya terkilir. Wanita itu pun ikut terjatuh. "Sudah dibilang jangan cepat-cepat," ucap perempuan itu sambil mengusap kaki Mehmet. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh tepat di rambut Mehmet yang saat itu duduk di bawah pohon jengkol. Tangan Mehmet langsung meraba rambutnya untuk melihat benda apa yang jatuh di atas rambutnya. Ketika tangannya meraba-raba di atas kepalanya, ada sesuatu yang bergerak-gerak. Dan ketika dia mengambilnya, ternyata itu adalah belatung. Ada banyak sekali belatung di rambutnya yang terjatuh dari atas pohon. Betapa kagetnya Mehmet saat melihat ke arah atas. Di sana terlihat samar, namun sesekali jelas karena cahaya dari petir
ada sesosok wanita yang berambut panjang, panjangnya hingga sampai ke tanah. Dua kakinya tinggal tulang belulang saja. Pakaiannya berwarna merah darah. Kedua bola matanya kosong. Separuh wajah tinggal tengkorak. Mulutnya menganga lebar sambil melihat ke bawah. Dan ternyata belatung-belatung yang berjatuhan di atas kepala Mehmet berasal dari dalam mulutnya. Sosok perempuan berambut panjang itu menengok ke bawah, sementara Mehmet langsung menundukkan wajahnya. "Ada kuntilanak," bisiknya pada Elisa. Dia bangun dari duduknya, kemudian berlari sangat cepat meninggalkan Elisa sendirian di bawah pohon jengkol, yang di atas dahannya ada sesosok perempuan bergaun merah menyeramkan. Mehmet segera menghentikan larinya dan menengok ke belakang ketika menyadari dia telah meninggalkan Elisa. Dengan terpaksa, ia memutar balik tubuhnya dan berjalan perlahan ke tempat Elisa ditinggalkan. Lampu senter HP-nya pun dinyalakan sebagai penerangan jalan. Setelah beberapa saat berjalan, sampailah ia kembali ke tempat Elisa. "Hehe, maaf ya," ucap Mehmet sambil menggaruk pundak dan mengarahkan cahaya senter ke wajah Elisa. Elisa hanya tersenyum sinis pada Mehmet sambil berucap kesal. "Lelaki macam apa kamu? Berani-beraninya ninggalin perempuan sendirian?" "Maaf," jawab Mehmet sambil duduk bersiap kembali menggendong Elisa. Sebelum kembali berjalan, dia sempatkan untuk menengok ke atas karena penasaran. Dan ternyata sosok perempuan menyeramkan itu sudah tidak ada di sana. Mehmet kembali berjalan. Namun sebelum ia jauh, dia mendengar ada sesuatu memanggilnya. Spontan dia menoleh ke belakang, yang ternyata sosok perempuan tanpa bola mata itu mengintip di samping pohon jengkol. Perempuan itu tersenyum menyeringai menakutkan ke arah Mehmet. Mehmet pun langsung berlari sambil menggendong Elisa. "Penakut," kata itulah yang dibisikkan Elisa ke telinga Mehmet ketika ia berlari sambil tersenyum meledek. Hingga akhirnya Mehmet sampai di atas tanjakan dengan kondisi tubuh sangat kedinginan karena hujan deras yang tidak berhenti-henti. Melihat lampu di depan rumah Neca yang menyala, terpaksa Mehmet pun memutuskan untuk pergi masuk ke dalam rumahnya. Walaupun sebenarnya ia tahu kalau rumah Neca sudah berpuluh-puluh tahun kosong tak berpenghuni. Dari kecil ia tak pernah tahu asal-usulnya rumah tersebut, mengapa rumah itu ada di atas bukit. Dia hanya tahu bahwa rumah itu biasa disebut para warga dengan nama rumah Neca saja. Dan betapa kagetnya Mehmet ketika sampai di depan rumah tersebut, karena bangunan rumah 2 lantai yang bagian lantai bawah dibangun dengan tembok, sementara lantai 2-nya menggunakan kayu, sudah berubah drastis menjadi seperti rumah yang baru dibuat. Padahal harusnya rumah tersebut sudah hancur dan akan runtuh. Rumah itu hanya diterangi oleh lampu-lampu petromak yang ada di depannya. "Permisi," ucap Mehmet sambil mengetuk pintu rumah. Dan tanpa diduga, pintu rumah terbuka setelah beberapa saat menunggu. Satu sosok perempuan yang sudah sangat tua berdiri sedikit membungkuk. Rambutnya berwarna putih, disanggul dan memakai tusuk konde. Dia memakai baju batik dan kain jari. Mehmet dan Elisa pun dipersilakan masuk ke dalam rumah oleh sosok nenek tua tersebut. Tapi baru beberapa langkah masuk ke dalam rumah, pintu tadi seketika tertutup dengan sendirinya, membuat Mehmet langsung merinding. "Penakut," bisik Elisa yang masih digendongannya. Mehmet pun dipersilakan duduk di ruang tamu, yang ternyata telah disiapkan baju ganti oleh nenek tua tersebut. Tapi anehnya, pakaian tersebut sangat jadul, seakan pakaian tempo dulu yang ada di film kolosal. Celana berwarna coklat mengatung di bawah dengkul, dan baju batik tidak ada kancingnya. Begitupun pakaian perempuannya. Sehelai kain untuk menutupi payudara, baju batik yang tidak ada kancingnya, dan celananya menggunakan kain jari berwarna coklat. Mehmet lalu mengganti pakaian di dalam kamar yang sudah disediakan oleh nenek tua tersebut.
Kemudian disusul Elisa yang mengganti gaunnya yang basah dengan pakaian yang disediakan. "Matt!" teriak Elisa dari dalam kamar memanggil Mehmet yang berada di ruang tamu. "Ikatin!" ucapnya kembali ketika Mehmet sudah berdiri di dalam kamar. "Wah, rezeki nomplok ini," batin Mehmet. "Matamu jelalatan, ikat cepat," balas Elisa. Elisa meminta Mehmet untuk mengikat kain di punggungnya yang digunakan untuk menutupi payudaranya. Setelah itu, mereka berdua pun keluar kamar kembali. "Minumlah, supaya badan kalian hangat. Sebentar lagi supnya matang. Kalian pasti lapar," ucap nenek tua itu yang telah menyiapkan 2 gelas teh panas. Nenek itu pun kembali ke belakang, dan setelah beberapa saat, dia sudah kembali lagi sambil membawa nampan yang berisi 2 mangkok sup dan 2 mangkok nasi. "Makanlah," ucapnya setelah menyimpan nampan di atas meja, lalu beranjak pergi kembali ke belakang. Di dalam sup tersebut ada begitu banyak daging dan potongan tulang. Ada kentang, wortel, dan kol yang menjadi pelengkapnya. Aroma sedap bumbu keluar dari asap yang mengepul dari dalam mangkok, membuat Mehmet semakin bertambah lapar. Tanpa banyak basa-basi, Mehmet langsung memakan sup tersebut dengan lahapnya. Sementara Elisa hanya tersenyum melihat Mehmet makan dengan sangat nikmat. "Kamu gak makan?" ucap Mehmet pada Elisa yang hanya tersenyum melihat Mehmet. "Kenyang lihat kamu makan. Makanlah punya saya gak lapar," kata Elisa. Dan Mehmet pun tanpa berbasa-basi memakan sup bagian Elisa. Setelah selesai makan, Mehmet bersendawa dan menepuk-nepuk perutnya yang kekenyangan sambil tertawa cengengesan. Elisa yang melihatnya hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Mehmet. "Istirahatlah, tidur di kamar sana. Besok baru lanjutkan kembali perjalanan," ucap nenek tua itu yang kembali lagi ke ruang tamu dan membereskan mangkok makanan. "Saya tidur di mana, Nek?" tanya Mehmet. "Ranjangnya cukup untuk tidur berdua, kan?" balasnya lalu beranjak pergi. "Yes," ucap Mehmet langsung masuk duluan ke dalam kamar dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. "Met!" teriak kesal Elisa yang masih duduk di kursi ruang tamu. Mehmet langsung tersadar dan bergegas kembali ke ruang tamu. "Gak senang, gak takut, main pergi aja ninggalin aku," ucapnya kesal. "Maaf," jawab Mehmet langsung membopong tubuh Elisa dan membawanya ke dalam kamar. Boleh gak aku ikutan tidur di sampingmu?" pinta Mehmet sambil cengengesan setelah membaringkan tubuh Elisa di ranjang. "Terserah," jawab Elisa langsung membelakangi Mehmet. Mendengar jawaban Elisa, terpaksa Mehmet tidur di sampingnya dengan hati yang bahagia karena seumur hidupnya baru kali ini pertama tidur di samping perempuan yang sangat cantik, keturunan luar negeri pula. "Dingin," ucap Elisa tiba-tiba yang tidur membelakangi Mehmet. "Bilang aja mau dipeluk," jawab Mehmet memberanikan diri untuk memeluk perut Elisa. Yang anehnya, Elisa tidak berontak ataupun menolak. Wah, betapa bahagianya hati Mehmet saat tangan yang memeluk tubuh Elisa dielus oleh tangan Elisa. Mehmet sangat tercengang ketika Elisa membalikkan tubuhnya. Kini mereka berdua saling tatap muka yang sangat berdekatan. Hidungnya bahkan sempat menyentuh hidung Elisa. Terdengar suara jantung Mehmet yang berdetak dengan cepat. Dia pun langsung memejamkan mata karena malu ketika Elisa mencium bibirnya. Namun betapa apesnya Mehmet di saat kebahagiaan datang, hal pertama yang dialaminya harus kandas seketika. Karena baru saja bibirnya menempel dengan bibir Elisa, perutnya tiba-tiba mules berontak kesakitan. Karena tidak dapat menahan gejolak rasa itu, Mehmet pun segera keluar kamar melepaskan dekapan hangat seorang perempuan yang bernama Elisa. Dia segera menuju ke belakang rumah untuk mencari di mana kamar mandi berada. Namun
Betapa kagetnya Mehmet ketika sudah berada di ambang pintu dapur. Di sana dia berdiri terpaku dengan mata yang melongo seakan tak percaya akan hal yang dilihatnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat saking takutnya. Seketika dia memuntahkan semua makanan yang telah dimakannya tadi. Karena di sana dia melihat ada 5 sosok manusia yang menggantung di atas perapian kompor. 2 di antaranya dia sangat mengenalnya. Wajahnya seperti 2 tetangganya yang meninggal di turunan karena kecelakaan. Dan terlihat juga di sana nenek tersebut sedang memotong-motong bagian tubuh kaki dan tangan manusia, lalu dimasukkan ke dalam panci yang mendidih. "Supnya belum matang," ucap nenek itu sambil tersenyum menyeringai ke arah Mehmet dengan senyuman yang sangat menakutkan, membuat Mehmet kembali memuntahkan seluruh makanan yang telah dimakannya. Setelah selesai muntah, Mehmet segera berlari karena melihat nenek tua tersebut bangun dari duduknya di depan perapian sambil mengeluarkan bagian tangan manusia yang dibakar di dalam perapian dan masih mengeluarkan tetesan darah seakan belum matang dan baru dibakar. Mehmet lalu menuju kamar dan meminta Elisa untuk segera pergi dari sana. "Ayo pergi, Elisa," ajak Mehmet dengan ngos-ngosan sambil bersiap menggendongnya. Tanpa banyak pertanyaan, Elisa langsung memeluk punggung Mehmet. Tapi betapa kagetnya Mehmet ketika berada tepat di depan pintu kamar. Nenek tua tersebut telah berdiri sambil membawa nampan yang isinya adalah kepala manusia, dan di lehernya masih mengeluarkan darah, membuat Mehmet langsung tidak sadarkan diri karena melihat hal yang sangat mengerikan. Entah apa yang terjadi ketika Mehmet tidak sadarkan diri, tapi ketika perlahan ia membuka mata karena terasa ada belayan tangan halus nan manja mengelus pipinya, sementara suara ayam berkokok membangunkan seluruh kesadarannya. Seketika Mehmet terbangun sambil berteriak, "Kamu mimpi buruk walaupun sudah saya temani sepanjang malam," ucap Elisa sambil mengecup kening Mehmet. "Ah, mimpi buruk," jawabnya sambil melihat ke sekeliling dan ternyata hari sudah terang. "Dasar, ayo antarkan saya pulang," pinta Elisa. Elisa pun kembali digendong oleh Mehmet keluar kamar. "Makan dulu," ucap nenek tua itu ketika Mehmet sudah berada di ruang tamu. Dan terlihat 2 mangkok sup serta 2 piring nasi telah tersaji di atas meja. Tidak, terima kasih. Terima kasih juga telah mengizinkan kami berdua menginap. Sekarang kami mau langsung melanjutkan perjalanan," jawab Mehmet yang langsung teringat kejadian tadi malam. "Ya sudah, sama-sama," jawab nenek tersebut dengan senyum menyeringai. Betapa kagetnya Mehmet ketika melihat ke dalam mangkok sup yang tiba-tiba muncul bola mata manusia, membuat Mehmet langsung pergi keluar rumah tersebut. "Katanya mimpi buruk," tanya Mehmet ketika di luar rumah. "Yang penting kan tidak terjadi apa-apa," bisik Elisa ke telinga Mehmet. "Di mana rumahmu?" tanya Mehmet sambil berjalan. "Di depan, masuk persimpangan jalan." "Kenapa ada persimpangan jalan? Setauku di sini nggak pernah ada persimpangan jalan, yang ada hanya hutan," bisik Mehmet dalam hati. Namun dia terus berjalan dan masuk ke dalam persimpangan jalan yang diarahkan. Jalan aspal pun berganti saat berada di persimpangan jalan menjadi jalan bebatuan yang ditumpuk rata. Namun Mehmet terus berjalan sambil menggendong Elisa. Setelah beberapa saat melewati jalan persimpangan, terdengar di kejauhan alunan nada suara berbagai alat musik tradisional yang sedang dimainkan. Mehmet pun bergegas berjalan, ingin segera tahu di mana tempat yang sedang mengadakan hajatan. Hingga akhirnya Mehmet sampai di depan sebuah gapura rumah yang halamannya sangat luas dan rumahnya terlihat sangat klasik. Di halaman rumah tersebut ada banyak sekali orang yang sedang memainkan alat musik tradisional seperti kelintang kayu, cangor, sekdu, marawis, serangko,
tetawa, kalinong, puput kayu, dan berbagai alat musik tradisional lainnya. "Kita sudah sampai, ini rumahku," ucap Elisa membangunkan lamunan Mehmet. "Keluargamu sedang hajatan?" tanya Mehmet. "Iya, mau menikahkan saya," jawab Elisa. "Hah? Menikah?" tanya Mehmet kaget. "Iya, menikah. Dan calon pengantin lelakinya adalah kamu, Met," jawab Elisa, yang membuat Mehmet seketika kaget. "Ah, mimpi ini. Aku sekarang masih mimpi ya?" "Bangun makannya. Ayo masuk ke dalam, semuanya telah siap," kata Elisa. Dengan penuh keraguan, Mehmet lalu masuk ke dalam halaman rumah. Mereka berdua langsung disambut oleh orang-orang yang ada di sana. Elisa dibawa ke dalam rumah meninggalkan Mehmet di halaman. Mehmet berdiri terpaku melihat hal pertama seumur hidupnya ketika melihat orang-orang memainkan berbagai alat musik tradisional. Setelah beberapa saat, Elisa kembali keluar, membuat Mehmet kembali menelan air liurnya karena melihat kecantikan wajah dari Elisa yang kini telah memakai gaun pengantin berwarna putih. "Ayo, kita melaksanakan upacara pernikahan," ucap Elisa sambil memegang tangan Mehmet dan membawanya ke depan orang tuanya yang sedang duduk di samping kursi pengantin. Tapi suasana tiba-tiba menjadi kacau di saat Mehmet akan sampai di depan orang tua Elisa. Orang-orang yang sedang memainkan alat musik tradisional tiba-tiba berhenti memainkannya dan berlari berhamburan sambil berteriak ketakutan dan mohon ampun. Tidak lama kemudian terdengar suara-suara bentakan dan teriakan. "Mati kalian semua penjajah!" Teriakan bergemuruh dari segerombolan pria tua dan muda sambil membawa berbagai senjata tajam, misal golok, bambu runcing, ketapel, tombak, dan panah. Terlihat juga para penjaga dari rumah tersebut melawan menggunakan senjata api. Perang besar pun tak bisa dihindarkan. Meskipun ada banyak sekali penduduk pribumi yang berjatuhan dan meninggal karena tembakan senjata api, tapi dengan semangat juang rela mati demi tanah air tidak menyurutkan perlawanan mereka. Yang akhirnya orang tua Elisa dan para penjaganya dapat dikalahkan oleh para penduduk pribumi. Mehmet hanya terduduk dan merunduk, tapi untungnya para penjajah maupun para pribumi yang menyerang untuk melawan tidak melukainya sama sekali. "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Kalimat itu terus-terusan terdengar dari warga pribumi yang telah berhasil mengalahkan salah satu jenderal di wilayah tersebut. Tidak lama kemudian, ayah dan ibu Elisa dieksekusi mati di depan mata Elisa dan Mehmet. Kedua kepalanya dipenggal menggunakan golok yang sangat tajam. "Tidak, jangan bunuh orang tuaku!" teriak Elisa histeris. Namun hal itu tidak menghentikan para pejuang untuk menghabisinya. Darah pun langsung muncrat keluar dari leher ayah dan ibu Elisa setelah golok menggorok leher dan memutuskan kepalanya, membuat Elisa terduduk sambil menangis sesenggukan karena melihat orang tuanya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Tangan Elisa kemudian diikat dan dibawa sambil diseret oleh orang-orang. Melihat hal itu, Mehmet pun memberanikan diri untuk menghentikannya. "Jangan sakiti dia!" teriak Mehmet. Mendengar ucapan Mehmet, orang-orang itu langsung menghajarnya sampai babak belur, namun tidak membunuhnya. Para sosok yang terlihat seperti pejuang membakar seluruh rumah jenderal tersebut, termasuk dengan tubuh jenderal dan istri serta para pengawalnya. Kemudian mereka pergi meninggalkan Mehmet yang terkapar babak belur sambil menyeret tubuh Elisa. Setelah kepergian mereka, Mehmet yang sudah tidak berdaya lalu pingsan tidak sadarkan diri. Mehmet baru tersadar ketika dia mendengar suara lelaki parubaya. Masih bernafas. Lelaki parubaya itu adalah warga Siris Kapur yang sedang mencari kayu bakar dan tidak sengaja menemukan Mehmet yang terbaring tidak sadarkan diri di tengah-tengah gapura bekas bangunan peninggalan Belanda. "Bangun, Nak,"
Ucap pria itu menyadarkan Mehmet. Mehmet pun membuka matanya. Namun ketika akan bangkit, dia tidak bisa. "Saya di mana?" ucap Mehmet pertama kali sambil meringis kesakitan. Kaki dan tangannya tak bisa digerakkan. Wajahnya dipenuhi luka lebam. Sudah, nanti saja dijelaskan. Yang penting sekarang kamu selamat." Singkat cerita, Mehmet dibawa pulang ke Siriskapur oleh pria yang menemukannya. Di sana dia dirawat dan ditanya di mana rumahnya. Kemudian segera diantar kembali ke rumah orang tuanya. Melihat Mehmet diantar oleh bapak-bapak, kedua orang tua Mehmet langsung menangis bahagia, menangisi Mehmet yang ternyata masih hidup. Ternyata Mehmet sudah 5 hari menghilang setelah pulang dari rumah saudaranya. Sementara motor Mehmet ditemukan warga di jurang turunan Bukit Neca yang sedang mencari kayu bakar. Untungnya STNK motor ada di dalam dompet kecil yang menggantung dengan kunci motor tersebut. Kemudian warga yang menemukan motor memberitahu keluarganya sesuai alamat dalam STNK. Namun meskipun sudah disusuri ke dalam jurang, Mehmet tak juga ditemukan. Kemudian Mehmet pun menceritakan kembali seluruh kejadian yang telah dialaminya, yang membuat seluruh keluarga tercengang mendengar kisahnya. Semua keluarga Mehmet percaya akan ceritanya, karena Mehmet masih mengenakan pakaian yang diberikan oleh Nekca ketika dia berteduh bersama Elisa di dalam rumah Nekca. Setelah beberapa hari dan Mehmet merasa kondisinya sudah pulih, dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Nekca. Saat dia masuk, kondisi rumah sangat berbeda dari saat dia pertama kali ke sana. Rumah yang kala itu seperti baru dibuat, berubah menjadi bobrok. Saking penasarannya, dia masuk ke dalam kamar tempat dia bermalam bersama Elisa. Dan rasa penasarannya pun terbayar lunas, karena apa yang dialaminya saat itu bukanlah sebuah mimpi, karena dia menemukan pakaiannya ada di dalam kamar itu. Begitupun dengan gaun pengantin putih yang dipakai oleh Elisa sebelumnya. Mehmet segera mengambil pakaiannya dan membawanya pulang, sementara gaun Elisa ditinggalkannya. Kemudian Mehmet pergi ke jalan turunan tempat di mana ia menabrak Elisa. Ia mengingat kembali seluruh kejadian yang telah dialaminya. Betapa kagetnya Mehmet ketika mendengar suara yang tidak asing di telinganya. "Met," suara Elisa. "Elisa, di mana kamu?" teriak Mehmet sambil melihat segala arah. "Met," ucapnya lagi. Saat Mehmet melihat ke sumber suara yang berada di atas pohon, seketika dia kaget bukan kepalang. Seluruh tubuhnya bergetar hebat karena melihat tubuh Elisa yang digantung di atas pohon di samping jurang tempatnya terjatuh. Mehmet segera menaiki sepeda motornya, kemudian kabur meninggalkan Elisa yang menggantung di atas pohon. Masih teringat jelas ucapan terakhir yang Elisa katakan saat Mehmet tancap gas kabur meninggalkannya. "Penakut kau, Met." Kisah ini terjadi tahun 2006, dialami oleh Mehmet, teman kerjaku, ketika bekerja di Karawang tahun 2013. Jika ada warga Siriskapur, Kecamatan Jujuan, Muaro Bunga, Jambi yang mendengar kisah ini, silakan berikan komentar ya. Apakah benar Bukit Neca itu ada? Apakah di turunan bukitnya banyak yang meninggal? Dan apakah petilasan sisa Belanda itu memang benar adanya? Nah, itu dia kisah yang pernah dialami oleh Mehmet pada tahun 2006 silam. Bagi teman-teman yang mungkin tinggalnya di sekitar TKP, bisa memberikan komentar ya, apakah memang benar tempat tersebut benar-benar ada. Bagi yang percaya kisah Mehmet silahkan, bagi yang tidak percaya ya anggap saja cerita ini sekedar hiburan. Terima kasih untuk teman-teman Adapa Gerangan yang sudah menyimak setiap episodenya. Terima kasih juga sudah memberikan supportnya.
Tapi tentu saja jangan lupa komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang berbeda. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.